kelas A, Prodi Administrasi Publik. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Sektor Publik. Manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia yang dihadapi oleh perusahaan terfokus pada tantangan lingkungan, organisasi, dan individu. Adapun yang pertama yaitu tantangan lingkungan, merupakan kekuatan eksternal yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan memengaruhi kinerja organisasi. Dikarenakan manajer sebuah perusahaan tidak bisa mengontrol terhadap pengaruh eksternal. Yang kedua, tantangan organisasi, merupakan tantangan internal yang terkonsentrasi dalam internal perusahaan. Yang ketiga, tantangan individu. Tantangan individu lebih mengarah pada keputusan yang berhubungan dengan karyawan secara spesifik. Tantangan individu ini biasanya mempresentasikan apa yang sedang terjadi pada organisasi yang besar, seperti pengaruh teknologi terhadap produksi karyawan. Pendekatan manajemen sumber daya manusia ada 3. Yang pertama, pendekatan mekanis, yaitu pendekatan yang mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, pendekatan paternalis, yaitu pendekatan yang manajer yang bertugas untuk memberikan pengarahan kepada bawahannya. Manajer juga bertindak seperti kepala keluarga kepada seluruh anggota keluarganya. Para bawahan-bawahan manajer diperlakukan dengan baik, segala fasilitas diberikan, serta bawahan dianggap juga sebagai keluarganya. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial, yaitu pendekatan yang memandang bahwa perusahaan atau organisasi adalah suatu sistem yang mempunyai sifat kompleks yang juga beroperasi dalam suatu lingkungan yang kompleks juga, dan biasanya disebut sebagai suatu sistem yang beroperasi di luar. Tujuan manajemen sumber daya manusia ada 4, yaitu yang pertama tujuan sosial, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan organisasi, yang keempat tujuan individual atau pribadi. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama perencanaan, yang kedua rekrutmen, yang ketiga seleksi, yang keempat orientasi, pelatihan dan pengembangan, yang kelima evaluasi kinerja, yang keenam kompensasi, yang ketujuh pemeliharaan pengintegrasian, yang kedelapan kegiatan untuk memelihara, yang kesembilan pemberhentian. Peran sumber daya manusia terbilang penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun serta mengembangkan perusahaan. Jika tidak ada sumber daya manusia yang mumpuni dan memadai, pastinya secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang ingin dicapai.